Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Nafal Zindan, mahasiswa program studi bimbingan dan konseling, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Angkatan 2023. Pada video ini, saya ingin menjelaskan mengenai masalah-masalah dalam BK sosial. Tapi sebelum kita memulai permasalahan utama, saya ingin memberitahu dulu nih kepada teman-teman semua, kenapa saya memilih berkuliah di FKIP Hamka, tepatnya jurusan program studi bimbingan dan konseling. Alasannya cukup sederhana. Ini karena FKIP Hamka memiliki banyak sekali pilihan program studi seperti Bahasa dan Sastra Indonesia, Bahasa Inggris, Pendidikan Biologi, Pendidikan Geografi, Bimbingan dan Konseling, dan masih banyak lagi. Jadi untuk teman-teman yang sekiranya berminat untuk memasuki keguruan, teman-teman bisa nih untuk menjadikan FKIP Hamka sebagai opsi untuk masuk universitas. Lalu, selain dari program studinya yang banyak, FKIP Hamka juga menyediakan banyak sekali fasilitas-fasilitas yang lengkap, sehingga mahasiswa bisa mengikuti kegiatan perkuliahan dengan baik. Lanjut, untuk alasan program studinya sendiri, mengapa saya memilih bimbingan dan konseling? Itu dikarenakan program studinya telah terakreditasi A. Selain itu, bimbingan dan konseling juga memiliki tim dosen yang profesional, di mana mereka sendiri tidak kalah keren, dan mereka juga adalah akademis dan praktisi expert di bidangnya masing-masing yang berkomitmen untuk terus up to date dengan perkembangan ilmu dan bimbingan konseling terkini, yang dimana memastikan materi yang diterima mahasiswa akan selalu relevan. Lalu juga ada fasilitas pembelajaran yang lengkap, di mana Prodi BK menyediakan laboratorium konseling dan ruang praktik yang modern yang memungkinkan mahasiswanya untuk mengasah keterampilan praktik secara intensif sebelum terjun ke dunia kerja. Lalu yang terakhir ada kurikulum berbasis praktik, di mana kurikulum sendiri ini dirancang untuk tidak hanya kuat di teori, tetapi juga unggul dalam aplikasi yang menyiapkan mahasiswanya sendiri untuk menjadi konselor yang tangkas, empatik, dan adaptif. Baiklah, cukup sekian dari perkenalan Prodi BK FKIP Hamka. Tanpa membuang waktu banyak lagi, mari kita lanjut ke pembahasan utama, yaitu masalah-masalah dalam BK sosial. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak sih apa itu masalah dalam BK sosial? Sebelum kita lanjut ke masalah dalam BK sosial, kita harus tahu dulu nih apa yang dimaksud dengan masalah sosial itu sendiri. Secara umum, masalah sosial adalah kondisi atau situasi di masyarakat yang dianggap tidak sesuai dengan norma-norma sosial dan menimbulkan dampak negatif bagi individu maupun kelompok. Misalnya, ketika seseorang sulit menyesuaikan diri, merasa rendah diri, berkonflik dengan lingkungan, atau bahkan melakukan perilaku yang melanggar aturan sosial. Dalam konteks bimbingan dan konseling sosial, masalah sosial dipahami sebagai hambatan atau kesulitan individu untuk berinteraksi dan berperan secara sehat dalam masyarakat. Jadi, bimbingan dan konseling sosial hadir untuk membantu individu menyadari, memahami, dan memperbaiki perilaku sosialnya agar bisa hidup selaras dengan norma, nilai, dan budaya yang berlaku di lingkungannya. Masalah-masalah dalam BK sosial ini juga menyangkut berbagai hal, mulai dari konflik hubungan antar individu dan kelompok, gangguan dalam interaksi sosial, masalah penyesuaian diri, sampai dengan penyimpangan sosial yang terjadi karena perubahan nilai dan norma di masyarakat. Lalu lanjut, konflik antara individu dan kelompok. Teman-teman, konflik sosial itu sebenarnya muncul ketika ada perbedaan antara individu dan kelompoknya. Dalam konteks bimbingan dan konseling sosial, hal ini bisa terjadi kalau seseorang tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya. Misalnya, ada orang yang non-sosial, yaitu orang yang enggan bergaul karena minder, malu, atau takut dicemooh. Lalu ada juga asosial, yaitu orang yang sebenarnya mampu beradaptasi tapi memilih untuk tidak menyesuaikan diri. Dan yang ketiga ada antisosial, yaitu orang-orang yang menentang aturan dan nilai sosial di lingkungannya. Nah, ketika konflik seperti ini dibiarkan, bisa berkembang menjadi masalah sosial yang lebih besar.
seperti disorganisasi sosial, yaitu di mana letaknya nilai dan norma dalam masyarakat, kemudian kesukaran sosial, misalnya akibat kondisi keluarga yang tidak harmonis, dan akhirnya bisa menimbulkan penyimpangan sosial atau perilaku yang dianggap tidak sesuai dengan norma masyarakat. Lalu selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Apa aja yang faktor-faktor bisa mempengaruhi interaksi sosial? Ada dua faktor. Yang pertama faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal sendiri bisa berupa modernisasi dan perubahan sosial yang cepat kali menyebabkan nilai-nilai kebersamaan itu jadi luntur. Akibatnya hubungan antar individu bisa jadi renggang, muncul sikap individualistis, bahkan timbul rasa curiga dan ketidakstabilan sosial. Selain itu, ada seperti faktor internal seperti kepribadian dari individu tersebut, terus kemampuan berkomunikasi, rasa percaya diri, dan komitmen terhadap norma-norma sosial. Nah, disinilah peran BK sosial, yaitu membantu individu agar bisa beradaptasi secara positif dan fleksibel terhadap perubahan sosial di sekitarnya. Lalu ada penanganan masalah sosial, yang dimana penanganan masalah sosial sendiri di mana penanganan masalah sosial sendiri dijelaskan dalam buku Bimbingan dan Konseling Sosial edisi revisi yang ditulis oleh di mana penanganan masalah sosial sendiri yang ditulis pada buku Bimbingan Konseling Sosial edisi revisi yang ditulis oleh Dr. Faiza Nurlaila MSI itu dijelaskan bahwa masalah sosial adalah kondisi atau situasi yang dianggap menyimpang dari norma dan tidak diinginkan oleh masyarakat. Contohnya, seperti perilaku yang merugikan orang lain, menimbulkan keresahan dan atau pelanggaran nilai sosial. Dalam bimbingan konseling sendiri, penanganan dilakukan melalui beberapa tahap. Pertama, memahami dan mengidentifikasi masalah secara mendalam. Kedua, melakukan pendekatan terapeutik untuk membantu individu mengubah perilakunya ke arah yang lebih positif. Dan yang terakhir adalah melakukan evaluasi untuk melihat apakah perubahan yang diharapkan sudah terjadi. Lalu masalah sosial yang sering ditangani misalnya rasa rendah diri yang berlebihan, sulit bergaul, merasa terasing, iri, dendam, atau bahkan merasa dirinya lebih hebat dari orang lain. Semua hal ini bisa mengganggu hubungan sosial seseorang, jadi perlu dibimbing agar bisa kembali berfungsi secara sehat di masyarakat. Lalu selanjutnya ada teknik dan pendekatan dalam BK sosial, di mana dalam buku yang sama dijelaskan ada beberapa pendekatan yang bisa digunakan, di antaranya pendekatan psikoanalitik, di mana fokusnya pada konflik batin dan pengalaman masa kecil, pendekatan eksistensial humanistik, di mana menekankan kesadaran diri dan tanggung jawab pribadi. Selanjutnya, Klein-Kenters, yaitu pendekatan yang memandang setiap individu punya potensi positif untuk berkembang. Lalu ada Gestalt, di mana menekankan kesadaran terhadap perasaan dan pengalaman saat ini. Lalu ada analisis transaksional, digunakan untuk memahami pada komunikasi seseorang dengan lingkungannya. Lalu ada pendekatan tingkah laku atau behavioral, berfokus pada pembentukan kebiasaan baru yang positif. Lalu ada rasional emotif atau RABT, yaitu membantu klien mengubah pola pikir yang tidak rasional. Lalu ada pendekatan
Realitas, di mana menekankan tanggung jawab pribadi di dan kemampuan membuat keputusan yang realistis. Selain itu, seorang konselor sosial juga perlu memiliki kemampuan dasar seperti mendengarkan dengan empati, memberikan perhatian yang tulus, memberi penguatan atau pujian yang positif, dan membangun hubungan yang saling percaya dengan klien. Semua teknik ini bertujuan agar proses konseling bisa berjalan efektif dan membantu individu mengatasi masalah sosial yang dihadapinya. Ya, sekian penjelasan saya mengenai masalah-masalah dalam bimbingan dan konseling. Untuk kesimpulannya sendiri, kita bisa pahami bahwa masalah-masalah dalam bimbingan dan konseling sosial berakar dari ketidakharmonisan hubungan antara individu dan lingkungannya. Masalah ini muncul ketika seseorang tidak mampu menyesuaikan diri dengan norma sosial, atau ketika nilai-nilai kebersamaan dan moral masyarakat mulai luntur akibat pengaruh modernisasi dan perubahan sosial. BK sosial sendiri hadir untuk membantu individu memahami dirinya, memperbaiki hubungan sosial, dan menyesuaikan diri secara positif terhadap lingkungan. Dengan berbagai pendekatan dan teknik konseling seperti psikoanalitik, humanistik, dan behavioral, konselor sosial berupaya membantu individu agar mampu hidup selaras dengan nilai dan norma yang berlaku. Tujuan akhirnya adalah tercipta kehidupan sosial yang harmonis, tertib, dan sejahtera, di mana setiap individu mampu berperan aktif secara positif dalam masyarakat. Sekian video saya penjelasan mengenai masalah-masalah dalam bimbingan konseling sosial. Terima kasih, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.